Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Hitung Cepat Pilkada Serentak 2024. Dan langsung saja kita akan ke Biro Bandung. Kita akan menyapa Kabiro Jawa Barat. Ada Kang Nugi di sana yang akan berdialog dengan pengamat politik dari Universitas Padjadjaran. Selamat siang Kang Nugi, silakan. Ya, selamat siang. Terima kasih banyak Ivo. Saudara, hari ini 27 November 2024, lebih dari 35 juta warga Jawa Barat menyalurkan hak pilihnya untuk memilih calon kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota. 35 juta ini hari ini sudah menggunakan hak suaranya. Terus bagaimana sebetulnya kontestasi pemilihan gubernur dan pemilihan kepala daerah di Jawa Barat? Sudah bersama saya, kita akan mencoba membahas fenomena-fenomena yang ada di Jawa Barat bersama pakar atau kopakar komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Kang Firman Manan. Kalau saya memanggilnya Kang Bim Bim. Kang Bim Bim, kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang, bicara pilkada, bicara pemilu, itu selalu ada 3 faktor utama. Ada peserta, ada pemilih, dan ada penyelenggara. Saya mau lihat dari peserta dulu. Di Jawa Barat, bedanya rasa pemilihan gubernur kali ini dengan periode sebelumnya, itu apa sih untuk level gubernur? Terus apa yang membedakan antara pilgub dengan pilpres? Gimana tuh Kang? Iya, Kang Nugi, kalau kita lihat perbedaan pilgub sekarang ya dengan pilgub-pilgub sebelumnya, yang paling terlihat itu soal kompetitifnya. Oke, kompetitif. Kalau di pilgub-pilgub sebelumnya 2008, 2013, 2018 kita melihat ada kompetisi yang cukup kuat lah ya, paling tidak di antara beberapa pasangan calon. Nah, tetapi kalau kita lihat pilgub hari ini, di pilgub 2024 memang tidak terlihat ada kompetisi yang cukup sengit di antara pasangan calon. Paling tidak misalnya kita lihat indikasinya melalui hasil-hasil survei ya. Terutama yang dikeluarkan angkanya pasangan Deddy Erwan 65%, sementara pasangan lain itu 10% ke bawah. Itu kan memperlihatkan betapa kemudian pertarungannya tidak kompetitif. Nah, itu yang berbeda dengan pilgub-pilgub sebelumnya. Gitu. Tapi kalau di pilgub ini kenapa bisa tidak kompetitif gitu ya? Apa penyebabnya? Apa yang membuat orang tuh merasa pilgub kali ini tuh beda gitu? Apa dengan adanya salah satu paslon yang begitu menonjol gitu? Apa tuh Kang reasonnya? Ya, salah satu variabel penting dalam pilkada itu kan selalu soal figur. Nah, ketika bicara figur maka tentu popularitas itu menjadi ukuran. Nah, kita tahu bagaimana kemudian ada kesenjangan popularitas sebetulnya antara Deddy Mulyadi ya, yang leading berpasangan dengan Erwan dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lain. Itu kan tentu menjadi faktor penting ya, bagaimana kemudian bisa kompetitif kalau kemudian secara popularitas terdapat disparitas yang tinggi. Nah, saya melihat memang Kang Deddy Mulyadi bagaimanapun ya, dia sudah melakukan kerja-kerja elektoral 5 tahun ke belakang, bahkan mungkin sebelumnya, dibandingkan dengan pasangan calon lain yang bahkan kalau kita ingat sejak masa pendaftaran, itu nama-nama yang baru muncul di saat-saat terakhir. Nah, itu dia, betul. Itu kan drama-drama ya, seperti drama Korea ya itu. Tuh gimana tuh Kang jadi melihat itu Kang? Jadi itu berpengaruh memang? Ya, tentu berpengaruh, karena bagaimanapun kan pengenalan publik terhadap kandidat itu, ya pertama karena memang figurnya yang sudah populer ya. Artinya dia misalnya pernah menduduki jabatan publik tertentu di Jawa Barat itu, lalu kemudian pernah mengikuti kontestasi di Jawa Barat, dan yang penting ya dia melakukan sosialisasi dengan kandidat-kandidat yang lain itu kan relatif baru melakukan sosialisasi pada saat kampanye yang juga waktunya sangat terbatas sebetulnya, hanya sekitar 2 bulan. Hanya sekitar 2 bulan. Dibandingkan dengan misalnya Kang Deddy Mulyadi yang sudah berkampanye melakukan sosialisasi lebih dari 5 tahun. Jadi memang
Itu yang menjadi problem. Nah, di sisi lain, ya menurut saya juga memang ini ada problem kan dari sisi kesiapan partai politik sebetulnya. Karena bagaimanapun yang punya hak untuk memberikan tiket dalam pilkada termasuk pilgub itu kan partai politik. Partai politik. Kalau kemudian partai politik sejak awal sudah menyiapkan kandidat gitu ya sejak awal, maka seharusnya problem menjadi seharusnya ya, karena misalnya publik jauh-jauh hari sudah tahu kira-kira dari partai tertentu siapa yang akan didorong maju untuk pilgub. Nah, ini kan yang tidak kita lihat di Jawa Barat, bahkan nama yang sudah terdengar mensosialisakan diri bahkan ya sudah terdengar oleh publik tidak jadi gitu, malah bergeser dengan nama yang justru baru dikenal publik terakhir. Nah, itu menurut saya salah satu problem utama justru ya, adanya di partai politik justru. Ya, karena kan partai politik yang punya otoritas untuk mengusung pasangan calon atau koalisi lah ya, ketika kemudian partai politik tidak bisa mengusung sendirian. Ya, apalagi kita tahu terakhir putusan MK yang membuat sebetulnya partai politik lebih leluasa kan, betul. Untuk mengusung pasangan calon. Oke, nah ini bicara sedikit kita bergeser dari pemilihan gubernur ke pemilihan kepala daerah di level kabupaten kota. Itu kan banyak artis yang bertarung di sana ya, ada banyak pesohor yang bertarung di sana. Dalam pemilihan suka ada pameo begini, Kang. Ada pertama popularitas, elektabilitas, dan isi tas. Nah, dari 3 pameo ini, untuk kepala daerah kita lihat di Kabupaten Bandung Barat ada 3 artis atau 3 pesohor yang bertarung. Kemudian di Kabupaten Bandung ada 2. Bahkan ada penyanyi dangdut bertarung di kota Banjar gitu. Di Indramayu juga ada pesohor-pesohor yang kemudian mencoba peruntungan. Bahkan di Pilgub Jawa. Itu gimana Kang melihatnya? Kira-kira mereka akan menjadi sesuatu nggak? Akan mendongkrak suara nggak? Atau bahkan ada kemungkinan terpilih nggak dari fenomena-fenomena yang terlihat di Jawa Barat saja ya? Kita bicara di Jawa Barat. Ya, ini kan harus diakui Jawa Barat memang punya tradisi memunculkan kandidat-kandidat yang punya latar belakang artis. Bahkan juga berhasil menang ya dalam pilgub misalnya di 2008 ada Kang Dede Yusuf berpasangan dengan Kang Ahmad Heriawan. Lalu selanjutnya di 2013 ada Kang Deddy Mizwar gitu ya. Lalu kemudian di kabupaten kota juga gitu ya, ada beberapa nama yang sekarang juga bertarung kembali, misalnya seperti Sahrul Gunawan, ada Hengki Kurniawan, ada Luki Hakim. Termasuk kalau kita lihat pada kontestasi yang berbeda dalam pemilihan legislatif. Setahu saya anggota DPR terpilih hari ini itu yang berlatar belakang artis paling banyak itu dari Jawa Barat. Jadi hampir setengahnya anggota DPR yang berlatar belakang artis itu berasal dari Jawa Barat. Nah, ini kan menunjukkan sebetulnya karakter pemilih. Nah, itu tadi. Saya baru mau masuk ke situ, karakter pemilih. Jadi bicara orang top, pesohor kalau sudah punya followers di media sosial tinggi, kemudian terkenal karena di layar televisi, itu kayaknya enak sekali ya kalau untuk main di Jawa Barat ya, untuk maju baik itu di legislatif atau eksekutif atau kontestasi pilkada seperti ini. Itu gimana tuh, Kang? Ya, tadi yang seperti Kang Nugi katakan soal popularitas. Popularitas sudah dapat. Teman-teman yang berlatar belakang artis itu kan punya modal awal popularitas. Nah, apalagi dihadapkan dengan karakter pemilih yang memang kita seringkali sebut pemilih non rasional lah ya, atau pemilih tradisional. Kita tahu Jawa Barat ada 35,9 juta pemilih hari ini. Itu kan secara umum ada 2 karakter pemilih ya. Yang pertama pemilih perkotaan. Nah, pemilih perkotaan itu ada misalnya di wilayah megapolitan itu, Depok, Bekasi, Bogor ya. Lalu kemudian Bandung Raya ya, kota Bandung dan sekitarnya. Tapi ada juga pemilih-pemilih dengan karakter pedesaan di Priangan Barat, Priangan Timur, di Cirebonan, di Karawangan. Ini jumlahnya kurang lebih 50-50 sebetulnya. Jadi megapolitan dan Bandung Raya itu sekitar 48%. Lalu kemudian yang Priangan Barat, Priangan Timur, Cirebonan, Karawangan itu di 52%. Artinya ini kan cukup besar sebetulnya segmen pemilih non-rasional yang tradisional yang memang melihat pada sisi popularitas. Ya, jadi memang disitulah kemudian politisi-politisi yang berlatar belakang artis lalu maju dalam kontestasi pilkada
mempunyai insentif. Tapi Kang Nugi sebetulnya saya punya catatan Nah, iya, khusus untuk pilkada, untuk kandidat-kandidat yang berlatar belakang artis, itu bisa memenangkan pilkada, paling tidak di pilkada-pilkada sebelumnya ya, betul. Kalau posisinya sebagai wakil. Oh, oke. Bukan sebagai kepala daerahnya. Sebagai kepala daerah. Oh iya, itu fenomena menarik tuh, Kang. Gimana tuh, Kang? Ini ya, misalnya Kang Dede Yusuf, ya, betul. Kang Deddy Mizwar, waktu menjadi wakil terpilih, tapi ketika maju menjadi calon gubernur tidak terpilih kan? Iya. Sama juga di kabupaten kota tadi, misalnya ada nama Sahrul Gunawan, ada nama Kang Hengki, ada nama Kang Luki, itu kan semua dalam posisi wakil sebetulnya. Ya, betul. Pada saat pemilihan. Iya, betul. Nah, ketika maju dalam posisi kepala daerah, itu setahu saya tidak menang. Misalnya ada nama Teh Nurul Arifin. Dulu sempat Pil Walkot Bandung. Ya. Nah, artinya ini juga menurut saya ada karakter yang unik dari pemilih Jawa Barat. Nah, itu dia. Gitu. Keunikannya di mana itu? Pada tingkatan tertentu tadi, popularitas itu menjadi ukuran. Tetapi ketika posisinya untuk kepala daerah, nah kelihatannya juga ada catatan dari pemilih di Jawa Barat. Jadi memang kelihatannya untuk politisi-politisi atau kandidat berlatar belakang artis itu dipilih kalau posisinya hanya sebagai pendamping. Gitu. Nah, walaupun nanti kita melihat sekarang ya nanti kita lihat. Kemudian catatan itu akan tetap seperti itu atau berubah, walaupun kalau sekarang kan ada catatan misalnya Kang Hengki Kurniawan atau Kang Sahrul Gunawan memang berlatar belakang artis, tapi kan mereka dalam posisi incumbent. Betul. Jadi ada kelebihan lain, bukan semata-mata. Karena sudah ada di birokrasi sudah pernah ada di birokrasi. Nah, betul. Ini juga menarik yang ketika bisa bicara tadi kan dua faktor ya, ada kita bicara peserta, kemudian kita bicara pemilih. Saya suka bertanya-tanya gitu. Pemilih itu kan kita ya, kita itu seperti lagu Lyodra nih, Kang, gitu. Sebenarnya aku siapa, tadi anggap, tapi ada. Jadi kebutuhan kita hanya dibutuhkan 5 tahun sekali. Nah, bagaimana kira-kira dalam konteks pemilihan kepala daerah yang pertama kali dalam sejarah dilakukan serentak, itu masyarakat harusnya tetap ada gitu. Betul. Tadi anggap, tapi ada yang hanya dibutuhkan hanya 5 tahun. Itu gimana ya meningkatkan rasionalitas melihat calon pemimpin itu dari pilihan program, rasional atau tidak, visible atau tidak dilakukan, itu gimana ya, Kang? Kayaknya edukasi politik kita tuh perlu perlu dipertajam lagi atau perlu diperdalam lagi atau perlu diperluas lagi? Ya, gitu. Tentu ini kan PR-nya soal pendidikan politik sebenarnya. Ya, betul. Bagaimanapun memang penting berupaya untuk membuat pemilih itu sampai pada level rasional. Nah, itu. Walaupun tidak mudah sebetulnya di negara-negara. Ya, tadi kan Kang Mimin sudah bilang bahwa ini kan pemilihnya tidak tradisional lah ya. Nah, itu tapi gimana? Paling tidak menurut saya ada upaya misalnya pemilih itu memang ketika menentukan pilihan tidak hanya melihat popularitasnya saja. Kan ada 2 variabel menurut saya yang penting untuk dilihat. Pertama, memang soal kualitas personal. Nah, kualitas personal dari kandidat itu bisa dilihat dari sisi dia kompeten atau tidak. Nah, ini juga bisa dilihat dari rekam jejaknya. Sejauh mana kemudian dia punya rekam jejak yang mumpuni untuk bisa maju sebagai kepala daerah. Kemudian juga yang penting menurut saya soal integritas. Karena terus terang Jawa Barat ini juga punya problem dari sisi integritas. Kita punya catatan sekian banyak kepala daerah itu tersangkut kasus korupsi. Nah, ini kan juga jangan sampai terjadi lagi. Dan itu kan bagian juga dari tanggung jawab kita sebagai pemilih sebetulnya ketika memilih kepala daerah yang ternyata bermasalah di kemudian hari. Soal leadership, soal kepemimpinannya kan bisa diukur sebetulnya. Nah, selain kualitas personal, penting juga memang melihat soal tawaran visi misi program. Sejauh mana kemudian program yang ditawarkan itu konkret dan bisa direalisasikan. Dan kemudian itu menyangkut kepentingan kita sebagai pemilih. Nah, kalau itu sudah dilakukan, saya sepakat tidak selesai hanya memilih saja sebetulnya. Betul. Jadi partisipasi kita itu tidak selesai hanya di kotak suara hari ini ya. Nah, kita harus melihat pemilihan ini hasilnya itu sebagai kontrak politik antara warga dengan siapapun nanti yang terpilih.
Nah, kontrak politik itu kan berlangsung 5 tahun nanti ke depan. Betul. Karena dipilih kan periode 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu ya harus ada proses untuk kemudian memastikan apakah kemudian janji-janji kampanye yang sudah diceritakan kemarin itu kemudian direalisasikan atau tidak. Nah, di situ perlu ada partisipasi pemilih gitu ya. Tapi kayaknya publik sudah males deh, Kang. Begitu selesai 27 saya sudah milih A, B, C, udahlah selesai gitu, kumaha engke. Jadi pemilih kita tuh dalam bahasa Sundanya engke kumaha apa tuh kumaha engke gitu. Ya betul, itu problemnya sebetulnya. Gimana nanti atau nanti bagaimana? Itu problemnya itu gimana ya menyelesaikan itu, atau mungkin ada solusi yang bisa ditawarkan termasuk ke para peserta gitu, ke para paslon-paslon ini, bagaimana mereka seharusnya berlaku, gimana tuh Kang? Ya makanya saya katakan tadi, ini harus dilihat sebagai sebuah kontrak politik. Kontrak politik itu kan sesuatu yang harus dihormati oleh kedua belah pihak. Pemilihnya kemudian juga harus memastikan bahwa selama 5 tahun itu apa yang dijanjikan itu direalisasikan atau diupayakan direalisasikan lah. Memang kalau kita bicara janji kampanye tentu sulit membayangkan 100%. Karena seperti ada istilah politisi Amerika Serikat itu mengatakan kalau dalam berkampanye itu kan menulis puisi yang indah-indah semua. Tapi ketika sudah terpilih menjalankan pemerintahan itu menulis prosa. Jadi ada banyak hambatan muncul. Nah, tapi kan by proses bisa dilihat. Kalau upaya merealisasikannya dilakukan, nah itu juga pemilih bisa menilai ada upaya. Nah, di sisi lain, kepala daerah terpilih itu juga kemudian harus punya komitmen untuk kemudian menjalankan apa yang merupakan janji-janji politiknya. Tapi memang yang akan jadi problem kan ketika kemudian mekanisme kontrol publiknya tidak jalan. Ketika kemudian masyarakat tadi tidak acuh, merasa sudah selesai tugasnya dalam pemilihan saja. Nah, bahayanya memang justru nanti pemimpin terpilih itu tidak lagi memperhatikan apa yang menjadi janji-janji kampanyenya. Wah, mudah-mudahan kekhawatiran Kang Bimbim bahwa pemimpin yang terpilih, baik itu gubernur, bupati atau wali kota yang terpilih nanti di dalam pilkada itu memenuhi janji-janjinya dan memenuhi kontrak politiknya yang tidak tertulis kepada publik. Terima kasih banyak Kang Bimbim perbincangan kita hari ini. Semoga pilkada di Jawa Barat bisa menghasilkan pemimpin yang bisa membangun Jawa Barat dengan segala kemakmuran yang ingin dicapai. Terima kasih, kita kembali ke studio bersama Ivo. Baik.